Saya mahasiswa program studi akuntansi di Universitas Amikom Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai membangun citra diri yang kuat dan profesional. Di era digital seperti sekarang, setiap orang sebenarnya memiliki citra atau reputasi yang terbentuk dari cara berpikir, bersikap, berkomunikasi, hingga bagaimana kita menggunakan media sosial. Oleh karena itu, membangun citra diri yang positif menjadi hal yang sangat penting, baik untuk kehidupan pribadi maupun dunia kerja. Melalui video ini, saya akan menjelaskan apa itu branding diri sendiri, mengapa branding diri sendiri penting, bagaimana cara membangunnya, bagaimana mempromosikan diri secara profesional, serta tantangan yang sering terjadi beserta cara mengatasinya. Apa itu branding diri sendiri dan mengapa penting? Pertama, mari kita memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan branding diri sendiri atau personal branding. Personal branding adalah proses pembangunan identitas, reputasi, dan citra diri sehingga orang lain mengenali kita berdasarkan kemampuan, karakter, nilai, dan kepribadian yang kita miliki. Personal branding bukan berarti berpura-pura menjadi orang lain agar terlihat hebat. Justru sebaliknya, personal branding adalah menunjukkan kelebihan diri secara jujur, konsisten, dan profesional. Sebagai contoh, ketika kita mendengar nama seseorang, mungkin kita langsung mengingat bahwa orang tersebut disiplin, bertanggung jawab, kreatif, atau pandai berbicara di depan umum. Kesan tersebut terbentuk karena orang tersebut berhasil membangun personal branding yang baik. Lalu, kenapa personal branding itu penting? Yang pertama, personal branding dapat meningkatkan kepercayaan orang lain. Ketika kita dikenal sebagai pribadi yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, orang akan lebih percaya kepada kita. Yang kedua, personal branding dapat membuka peluang karir. Saat ini, banyak perusahaan tidak hanya melihat nilai akademis, tetapi juga melihat bagaimana seseorang membawa dirinya, berkomunikasi, serta menunjukkan kemampuan melalui pengalaman maupun media digital. Yang ketiga, personal branding membantu membangun relasi yang lebih luas. Orang akan lebih mudah mengingat kita apabila kita memiliki karakter yang positif dan konsisten. Selain itu, personal branding juga membuat kita memiliki nilai tambah dibandingkan orang lain yang memiliki kemampuan yang sama. Bagaimana membangun citra diri yang kuat dan profesional? Setelah memahami pengertiannya, selanjutnya adalah bagaimana cara membangun citra diri yang kuat dan profesional. Langkah pertama adalah mengenali diri sendiri. Kita harus mengetahui apa kelebihan, kekurangan, minat, dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengenali diri kita sendiri, kita akan lebih mudah menentukan citra seperti apa yang ingin kita bangun. Langkah kedua adalah meningkatkan kompetensi. Kompetensi dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, seminar, sertifikasi, maupun pengalaman kerja atau magang. Semakin banyak kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula kepercayaan orang lain kepada kita. Langkah ketiga adalah menjaga sikap dan etika. Sikap seperti jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan, dan menghargai orang lain merupakan bagian penting dari citra profesional. Kemampuan yang tinggi akan kurang berarti apabila tidak disertai dengan sikap yang baik. Langkah keempat adalah konsisten.
Branding tidak dibangun hanya dalam satu hari. Orang lain akan menilai kita berdasarkan kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, konsistensi sangat penting. Langkah terakhir adalah selalu mau belajar dan berkembang. Perkembangan teknologi dan dunia kerja berlangsung sangat cepat. Agar tetap relevan, kita harus terus meningkatkan kemampuan secara terbuka terhadap kritik dan masukan. Elemen-elemen yang harus dipertimbangkan dalam branding diri. Ada beberapa elemen penting dalam membangun branding diri. Yang pertama adalah karakter. Karakter meliputi kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan integritas. Karakter merupakan fondasi utama karena orang akan lebih mudah mempercayai seseorang. Yang kedua adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki seseorang baik berupa pengetahuan maupun keterampilan. Yang ketiga adalah komunikasi. Kemampuan menyampaikan pendapat dengan sopan, jelas, dan percaya diri akan memberikan kesan profesional kepada orang lain. Yang keempat adalah penampilan. Penampilan yang rapi, bersih, dan sesuai situasi menunjukkan bahwa kita menghargai diri sendiri maupun orang lain. Yang kelima adalah jejak digital. Saat ini, media sosial menjadi salah satu hal yang sering dilihat oleh perusahaan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial secara bijak dan menghindari unggahan yang dapat memberikan citra negatif. Bagaimana mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Setelah membangun branding diri, langkah berikutnya adalah memperkenalkan kemampuan yang dimiliki. Cara pertama adalah membuat CV yang menarik dan profesional. CV harus berisi informasi yang jelas mengenai pendidikan, pengalaman, organisasi, pelatihan, serta kemampuan yang dimiliki. Cara kedua adalah membangun profil profesional di LinkedIn. Cara kedua adalah membangun profil profesional di LinkedIn. Melalui LinkedIn, kita dapat memperluas jaringan, membagikan pencapaian, serta pengetahuan berbagai peluang kerja. Cara ketiga adalah aktif mengikuti seminar, pelatihan, webinar, maupun kegiatan kampus. Selain memperoleh ilmu baru, kegiatan tersebut juga dapat memperluas relasi. Cara keempat adalah membuat portofolio. Portofolio berisi karya, proyek, sertifikat, maupun pengalaman yang menunjukkan kemampuan kita. Cara kelima adalah berani menyampaikan ide dan memberikan kontribusi. Di lingkungan kampus maupun tempat kerja, seseorang yang aktif memberikan solusi biasanya akan lebih mudah dikenal sebagai pribadi yang kompeten. Tantangan dalam membangun branding diri dan cara mengatasinya. Dalam membangun branding diri tentu terdapat beberapa tantangan. Tantangan pertama adalah kurang percaya diri. Banyak orang merasa belum cukup baik sehingga takut menunjukkan kemampuannya. Cara mengatasinya adalah dengan cara terus belajar dan berani mencoba pengalaman baru. Tantangan kedua adalah takut terhadap penilaian orang lain. Kita harus memahami bahwa kritik tidak selalu berarti sesuatu yang buruk. Kritik dapat menjadi bahan evaluasi agar kita menjadi lebih baik. Tantangan ketiga adalah persaingan yang semakin tinggi. Banyak orang memiliki kemampuan yang hampir sama. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kualitas diri agar memiliki nilai tambah. Oleh karena itu, kita perlu terus meningkatkan kualitas diri agar memiliki nilai tambah.
Tantangan berikutnya adalah meningkatkan konsistensi. Seringkali seseorang bersemangat di awal, tetapi kemudian berhenti berkembang. Oleh karena itu, pentingnya untuk memiliki tujuan yang jelas dan terus melakukan perbaikan. Selain itu, penggunaan media sosial yang kurang bijak juga dapat merusak citra diri. Karena itu, kita harus berpikir sebelum mengunggah sesuatu dan memastikan bahwa apa yang kita bagikan mencerminkan kepribadian yang positif. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa personal branding merupakan proses pembangunan citra dan reputasi diri secara positif berdasarkan karakter, kemampuan, dan nilai yang kita miliki. Personal branding sangat penting karena dapat meningkatkan kepercayaan, membuka peluang karir, memperluas relasi, dan menjadi pembeda dari orang lain. Untuk membangun citra diri yang kuat dan profesional, kita perlu mengenali diri sendiri, meningkatkan kompetensi, menjaga etika, berkomunikasi dengan baik, membangun jejak digital yang positif, serta terus belajar dan konsisten. Mempromosikan diri juga perlu dilakukan secara profesional, misalnya melalui CV, LinkedIn, portofolio, seminar, maupun pengalaman kerja atau magang. Walaupun terdapat berbagai tantangan seperti kurang percaya diri, persaingan, dan kritik dari orang lain, semua itu dapat diatasi dengan kemampuan untuk terus belajar dan berkembang. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membangun personal branding yang baik. Kuncinya adalah menjadi diri sendiri, terus meningkatkan kemampuan dan menunjukkan sikap profesional dalam setiap kesempatan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Dadah!